أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Orang tuh gelisah, ada yang di pekerjaan, Anda ada persaingan, tiba-tiba ada yang ingin menyingkirkan Anda, dagangan Anda dijahili, Anda bahkan kemudian mau ada ancaman, ada macam-macam, ada yang dengan kedudukan, ada yang cuma di jabatan, ada bahkan yang di kampus, ada macam-macam. Sampai saking singkatnya, puncaknya secara singkat Anda berada di situasi sempit, gelisah luar biasa. Makanan ada tapi nggak bisa makan. Kadang di rumah tangga, ikan aneh, hidup berdampingan tapi saling bertolak belakang. Tinggal di rumah yang sama, tidur di kamar yang sama, tapi tidak saling sapa. Ya kadang-kadang mau makan gak enak, terasa sempit hatinya, keadaannya gak nyaman. Maka ini bocoran rahasianya. Ketika pemuda itu menemukan tempat yang demikian dengan segala suasananya, apa yang pertama kali diminta oleh mereka? Tuh lihat. Nih saya mau katakan, mereka gak minta teman-teman sekalian makanan. Rabbana atina min ladunka ta'aman. Ya Allah, mohon ya Allah, Engkau kan mencintai kami beriman, berlari dari kezaliman untuk mendekat kepadamu ya Allah. Ini gua pasti nggak ada makanannya. Ya Allah, anugerahkan kami makanan. Tidak. Rabbana atina min ladunka nuran. Ya Allah, kami nggak ada cahaya nanti di gua. Mohon ya Allah, berikan kami cahaya. Tidak. Rabbana atina min ladunka kasuran. Ya Allah. Ya kalau bahasa orang Indonesia misalnya kan. Ya Allah, kami nanti di sana gua tempatnya sangat keras ya Allah, maka mohon minimal adakan kasur di situ. Rabbana atina min ladunka kasuran, ya bisa. Minta. Tidak. Ternyata yang diminta bukan kenyamanan tidur, bukan makanan, bukan cahaya. Mereka meminta dengan satu kalimat yang kalau itu diucapkan semua diberikan. Mereka meminta dengan satu kalimat yang ketika itu diucapkan semua diberikan. Tidur alasnya keras, tapi dibikin tidur nyaman sampai nggak sadar 300 tahun kurang lebih tidur. Antum alas nyaman, 3 menit sekali bangun. Kenapa Pak? Mimpi ketemu siapa? Sate 200 tusuk. Bang. Masalah lagi. Ini alasnya luar biasa keras. Alas keras, cahaya itu terbatas, makanan hampir nggak ada, tapi dibikin tidur nyaman, saking nyamannya 309 tahun. Wah, mau kayak gitu tidur 309 tahun? Tapi enaknya itu begini, enaknya begitu bangun nggak kerasa tidur itu udah lama, kayaknya baru tadi gitu. Ya, kan biasanya kayak gitu tuh kalau subuh-subuh mau bangun kan? Ya, subuh-subuh mau bangun duduk sebentar kan begini, nggak kerasa. Ya, baru duduknya jam 3, begitu begini lagi udah jam 5. Ya. Ada yang sangat nikmat, deep sleep namanya, tidur yang dalam, deep sleep. Cuma 5 menit tapi rasanya panjang gitu, Masya Allah. Itu luar biasa. Ada yang kebalik, panjang rasanya sebentar rasanya panjang, nikmat, berisi tidurnya. Yang mau saya katakan, bukan persoalan tidur dan lain sebagainya, kenyamanan Allah berikan. Ketika diminta satu, semua diberikan. Apa doanya? Lihat kalimatnya. Rabbana atina billadunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Tuh, ketika Anda dihadapkan pada sebuah kesulitan tingkat tinggi yang solusinya kata orang ini mustahil. Gimana masuk gua ke toiletnya gimana? 309 tahun. Anda bayangkan. Anda aja di sini kadang-kadang 2 jam nggak betah. Ya, nggak betah bukan karena taklim, kadang-kadang ke toilet tahan. Kalau ke toilet gak dapat tempat lagi gitu kan. Saya tahu saya. Saya paham. Ya. Ini 309 tahun semua diberikan kenyamanan oleh Allah. Kalau Anda mendapati situasi serupa yang kata orang itu sulit luar biasa, maka jalannya satu. Dibandingkan minta dunia, lebih baik minta rahmat kepada Allah. Mintakan rahmat. Begitu rahmat diturunkan, semua kesulitan hilang. Enak gitu. Nah doanya, catat doanya itu. Itu doanya. Di saat Anda dihadapkan pada kesulitan tingkat tinggi, entah itu persoalan di rumah tangga, entah itu di kantor, entah itu mungkin saat ada penyakit divonis yang luar biasa, entah itu ada persaingan dalam kehidupan bisnis, jabatan dan sebagainya, doanya khusus nih, catat yang tadi. Ya karena hukum dari asbabun nuzul dalam ilmu tafsir, kaidahnya mengatakan begini, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Ibrah itu, pelajaran itu, hikmah itu,
Hukum itu jangan dilihat kepada sebab khususnya, tapi dilihat pada keumuman lafadznya. Allah memberikan gambaran lewat ayat ini dengan sifat yang umum. Kejadiannya menimpa beberapa pemuda tadi, tapi hikmahnya diberikan pada orang-orang di masa yang akan datang. Kalau Anda punya kejadian yang sifatnya serupa, walaupun tempatnya beda. Dia di gua, Anda di kantor. Mereka di gua, Anda di rumah tangga. Mereka di gua, Anda di perusahaan. Tapi sifatnya serupa. Sulit, sakit, ada tantangan, terancam. Maka doanya sama. Apa itu doanya? Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina. Begitu cara ngajinya tiap malam Jumat. Bukan cuma dibaca. Dibaca itu dapat pahalanya. Dapat kita. Tapi kita harus mendapatkan hikmahnya. Kenapa tiap Jumat kita disunnahkan membaca surat Al-Kahf? Karena di situ ada kemudahan-kemudahan yang kalau Anda pelajari setiap Jumat selesai urusan Anda. Ya Allah tunggu tuh, ada yang setiap saat, ada setiap waktu, ada yang sepekan sekali. Makanya nanti saat Jumatan pun itu ketika suami datang Jumatan, Bu, Ibu persiapkan pakaiannya, parfum terbaiknya, ya kemuliaannya. Dan ingatkan sebelum berangkat, Pak, sayang, titip doa ya untuk keluarga kita. Titip doa ya untuk kelancaran anak kita. Titip doa ya, insya Allah papa juga lancar bekerja. Dan titip doa ya untuk cinta kita sampai ke surga. Catat. Ini pasti belum nikah. Insya Allah saya doakan ya. Ya, bisa menikah minimal 2 hari sebelum kiamat. Nah, catat doanya ya. Jadi hafalkan doanya, tapi cara mintanya bukan cuma di lisan. Kalau di lisan juga semua orang bisa. Bahkan semua orang baca. Dan kebanyakan orang sekarang ketika berdoa tidak dengan rumusnya. Kan saya katakan di pertemuan lalu. Lihat rumus berdoa ini, lihat rumusnya, lihat sifatnya. Buka Quran surah 7 ayat 205. Ini caranya. Cara memintanya. Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'a wa khifata wa dunal jahli minal qaul. Wa dunal jahri minal qaul. Lihat baik-baik. Wadhkur rabbaka. Ayat ini berbicara tentang doa. Dan mohonlah kepada Rabbmu. Doa, minta. Nah, kalimat doanya dengan zikir. Sedangkan zikir itu adalah segala yang mengingatkan kepada Allah. Salat disebut zikir karena saat salat kita diminta ingat Allah. Bukan ingat WhatsApp, bukan ingat kunci mobil, bukan ingat makanan, bukan ingat snack, bukan ingat macam-macam. Begitu sholat yang diingat Allah. Makanya di Abu Daud nomor hadis 857, Anda katakan Allahu Akbar. Sekarang ini cuma Allah yang agung, yang lain nggak ada. Buang urusan dunia ke belakang. Dia begitu Anda takbir, buang urusan dunia ke belakang. Yang diadakan cuma Anda khusyuk mengingat Allah. Allahu Akbar. Semua hanya Allah yang Akbar. Maaf, yang lain tidak. Kebanyakan orang tidak khusyuk itu, lisannya mengucapkan Allahu Akbar, tapi di pikirannya apa yang terjadi? Maaf, duren hu akbar, juz al-pukat hu akbar, maaf, Facebook hu akbar, WhatsApp hu akbar, handphone hu akbar. Saking diagungkannya handphone, kadang-kadang ada orang yang sudah siap ngangkat dalam sholat. Sengaja diaktifin handphonenya, karena ada janji dengan temannya. Begitu takbir Allahu Akbar, tang ting tung ting tang ting tung, tang ting tung ting tang ting tung. Halo? Gimana gitu Anda menduakan Allah dalam ibadah? Maka salat disebut dengan zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Tunaikan salat sebagai zikir kepadaku. Maksud zikir itu ingat. Maka saat Anda berdoa, kenapa di ayat ini doa disebut zikir? Maka ketika Anda bermohon itu sepenuhnya hadirkan kekhusyuan untuk mengingat Allah. Khusyukkan hati Anda. Dia bukan cuma di lisan. Hati Anda tuh fokuskan, hati Anda, pikiran Anda, mohon, sambungkan. Bikin Anda sebuah jaringan yang mantap, sinyalnya langsung terhubung kepada Allah. Frekuensinya samakan. Maksudnya apa? Hadirkan kehusyuan. Wadhkur rabbaka fi nafsika. Makanya bahasanya nafas. Yo, jiwamu itu hadirkan. Fi nafsika, hadirkan dalam jiwamu. Jangan cuma lisannya yang bicara, tapi hatinya kemana-mana. Maka hadirkan dalam jiwa Anda kehusyuan untuk memohon kepada Allah. Minta sepenuh hati. Tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri. Mohon dengan khusyuk, dengan tawadhu. Dan barangkali Anda mohonkan dengan penuh harapan. Takut kalau itu tidak terijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka memohon dengan khusyuk kepada Allah. Rabbana, atina billadunka rahmah. Ya Allah,
Sekarang ini tidak ada yang bisa menolong kami. Semua mengatakan kami nggak bisa bersembunyi. Ya Allah, kami paham. Kami sangat yakin ya Allah. Ketika semua tidak bisa mengatasi, hanya Engkau yang mampu kemudian menjawabnya. Makanya kalimatnya milladunka, dari sisimu saja, bukan yang lain. Sama dengan Nabi Zakaria, ketika semua mengatakan, ya Allah, mereka mengatakan aku nggak mungkin punya keturunan. Maka kalimat yang menggunakan milladunka. Quran surah ketiga ayat 38. Ya, hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Min ladunka. Min ladunka, ya Allah, mereka mengatakan aku nggak mungkin punya keturunan. Maka aku mohon ya Allah, ketika mereka mengatakan mustahil, aku mohon darimu saja, darimu saja. Maka Anda coba hadirkan suasana itu. Misal, di perusahaan sedang ada persoalan. Di rumah tangga ada persoalan. Maka Anda panjatkan dengan khusyuk kepada Allah, ya Allah. Alhamdulillah. Mereka katakan ini mustahil, ada solusinya. Ya Allah, nampaknya mereka katakan tidak ada harapan. Mereka katakan tidak mungkin ya Allah. Tapi hamba yakin Engkau yang tidak punya batas dalam pemberianmu. Maka ketika mereka mengatakan mustahil, tolong tunjukkan kepada mereka ya Allah, bahwa Engkau yang paling kuasa atas segala sesuatu. Kalau hamba langsung memohon kepadamu, tidak Engkau kabulkan juga. Lantas tunjukkan kepada hamba, kepada siapa hamba mesti meminta. Buktikan kepada mereka ya Allah, bahwa Engkau Tuhan yang tidak punya batasan. Yakinkan kepada mereka ya Allah sebagai asbab hidayah untuk mereka. Rabbana atina min ladunka rahmat, berikan rahmat kepada kami. Wa hayyi lana min amrina rasyada, dan berikan petunjuk kepada kami untuk mendapatkan solusi dari persoalan kami. Jadi lihat penempatannya, begitu rahmat turun, wa hayyi lana min amrina rasyada, dan siapkan kami untuk menerima petunjuk menyelesaikan masalah kami. Di solusi turun setelah rahmat diberikan. Anda tahu apa jawabannya? Begitu doa selesai dipanjatkan dengan khusyuk, tidak pakai lama. Tidak menunggu lama. Anda pesan ke restoran mengatakan, jangan pakai lama ya. Lama. Pak, orange juice ya. Siap Pak. Berapa harganya? 30.000. Ya udah. Kalau es jeruk berapa? 15.000. Avocado ada? Ada. Berapa? 50.000. Kalau jus alpukat 25.000. Ya udah, saya pesan Jennifer aja. Ya. Apa Jennifer? Jeruk nipis peras. Ya. Pakai es enggak? Pakai. Kalau pakai es, top es. Ya. Pesan, nggak pakai lama. Datang dengan proses. Doa tidak. Ketika Anda minta dengan khusyuk kepada Allah, itu sepersekian detik langsung turun jawaban. Jawabannya di ayat ke-16. Wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'wu ilal kahfi. Nggak cukup sampai di situ. Yansyur lakum rabbukum min rahmatihi. Coba buka ayat 16 ya. Wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah. Tadi kan kalimatnya, dan ketika kalian berlepas diri dari mereka itu, karena mereka berbuat zalim, memaksa engkau menyembah Tuhan mereka, memaksa engkau berbuat maksiat, maka kalian tinggalkan mereka untuk menyembah Allah, untuk mendekat kepada Allah saja, perbaiki diri. Anda di pekerjaan tiba-tiba keluar karena meninggalkan sesuatu yang Allah larang, kemudian tiba-tiba jatuh Anda, maaf, jatuh ke titik nadir, bahkan terlibat misalnya ada pinjaman belum terlunasi, ada macam-macam yang sulit, tapi niat Anda untuk memperbaiki diri, maka apa yang mesti Anda lakukan? Anda berwudu, Anda perbaiki diri Anda, datang ke masjid, tunaikan sholat, dalam sholat sujud minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, Engkau yang berjanji pada setiap hambamu, ketika hamba meninggalkan maksiat untuk menujumu, maka Engkau akan berikan rahmat kepada hamba. Maka seperti Engkau telah berikan kepada orang-orang sebelum hamba rahmatmu, ya Allah, hamba mohon. Atina min ladunka rahmah. Maka turun jawaban dari Allah. Persis jawaban kepada Nabi Ibrahim ketika beliau akan dikaruniai seorang anak dari rahim istrinya bernama Sayyidah Sarah. Nggak percaya? Buka Quran surah ke-19. Ya, dari ayat 45 sampai dengan 49-nya. Ketika sampai ke ayat ke-49, Allahu Akbar. Indah sekali jawabannya. Kalimatnya sama. Kalimatnya sama. Ketika engkau tinggalkan sembahan mereka itu Ibrahim, wa idh i'tazaltumuhum mimma ya'buduna illallah, ya, wa habna lahu Ishaq. Ketika engkau tinggalkan sesembahan mereka itu, dan apa yang mereka kemudian sarankan kepadamu, bahkan kau dicaci, kau dimaki, engkau dibakar, engkau diusir, engkau bertahan untuk mendekat kepada Allah, maka kami hadiahkan kepadamu sekarang sesuatu yang tidak pernah ditemukan sebelumnya. Kami beri kabar istrimu akan mengandung bayi yang sangat cerdas, namanya Ishaq. Bahkan Ishak nanti punya keturunan lagi, Yakub.
Bahkan Yakub punya keturunan Yusuf sampai dengan ketemu dengan Imran. Imran kemudian melahirkan lewat istrinya Maryam. Maryam melahirkan Isa alaihi salam. Tuh lihat. Jadi kalau rahmat itu sudah turun, itu semuanya tuh terus berlimpah datang. Maka Allah jawab di ayat 16-nya. Wa izi' tazaltumuhum wa ya'buduna illallah. Maka apa yang terjadi? Fa'wu ilal kahfi. Silakan kamu berlindung ke gua. Jadi yang tadi pemudanya itu idh awal fityatu ilal kahfi. Mereka berinisiatif berlindung ke gua. Mohon sebelumnya kepada Allah. Maka turun jawaban dari Allah. Kamu pengen ke gua? Masuk ke gua. Udah gak usah kemana-mana kata Allah. Yansur lakum rabbukum min rahmati. Maka Allah akan turunkan kepadamu bagian dari rahmatnya. Tuh Allah menggunakan kalimat min rahmatihi. Bukan rahmatahu. Kalau rahmatahu semua rahmatnya turun ke situ. Tapi kalau min harfu tab'id sebagian dari rahmat Allah. Begitu Allah turunkan sebagiannya. Mungkin cuma 0,5%. Mungkin cuma 1%. 0,5% aja cukup untuk memberikan kenikmatan pada mereka sebanyak 309 tahun. Antum dapat rahmat Allah sekarang. Bertahannya bukan cuma buat besok, itu bisa bertahan sampai generasi ke-7 dari keluarga antum. 309 tahun. Siapa yang hidup di antara kita melewati 100 tahun? Kalau ada yang lewat, apakah lewat 150 tahun? Kalau ada yang lewat, apakah lewat 200 tahun? Ini kalau rahmat diturunkan, batas paling minimalnya di Al-Kahf 309 tahun. Dapat rahmat Allah, dapatnya cuma setetes, nikmatnya 309 tahun. Tuh. Jadi jangan lihat sulitnya. Kadang-kadang kesulitan itu dibuat oleh Allah untuk mendapatkan kenikmatan. Tuh kalau antum naik ke gunung, begitu menemukan tanjakan harusnya antum gembira. Kenapa? Karena di depan pasti ada turunan. Jadi kalau orang paham dengan fikih di surat Al-Kahf ini, ketika Anda dihadapkan pada ujian, Anda nggak usah nangis berlebihan. Jangan takut. Karena kadang-kadang ujian itu diturunkan untuk memberikan rahmat yang lebih luas bagi antum. Antum tuh dibuat kuat dulu. Bikin nangis supaya ke depan gak keluar lagi air mata. Kebal antum dengan semua ujian yang ada. Itu cara memahaminya. Ini gak usah berkeluh kesah. Baru turun ujian yang kecil udah bikin status. Ya. Kamu kenapa sih? Kata suami. Istrinya pasang status. Ternyata dia tidak seperti yang aku kira. Terus yang paling gak enak ditungguin tuh ada komen gak ya? Kenapa Jeng? Gak nyangka ya, nyangka. Jadi, buat status tidak menyelesaikan masalah. Ya, tidak menyelesaikan masalah tapi nambah persoalan. Jelas ya? Maka bagian pertama, kalau antum diuji dengan persoalan, boleh jadi, jangan persoalannya yang dilihat, itu cara Allah untuk memberikan rahmat kepada antum. Sebab kalau nggak diberikan persoalan itu, rahmat nggak akan turun. Pemuda itu kalau nggak dapat tadi itu, kejar-kejaran sampai ke gua, mana mungkin turun rahmat Allah 309 tahun. Ikuti itu. Ya, saya tidak ingin mencontohkan pribadi, karena mungkin disangka nanti sesuatu yang tidak baik. Tapi banyak orang mempraktekkan demikian, dan itu berhasil. Coba lihat, antum kenal Buya Hamka? Kenal. Alhamdulillah. Ya, yang penting antum kenal lah, walaupun beliau nggak kenal antum. Ya, Buya Hamka. Sempat beliau kemudian dalam episode kehidupannya, dimasukkan ke dalam penjara. Tapi setelah beliau di penjara itu, bukan perasaan mengeluh, bukan dendam, bukan marah, bukan puncak dari emosi yang keluar. Tapi syukur kepada Allah. Ketika ditanya bagaimana pendapat Anda Buya, mendapatkan perlakuan seperti itu dimasukkan ke dalam penjara, beliau malah mengatakan, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada waktu, saya pengen ketemu presiden untuk mengucapkan terima kasih. Telah memasukkan saya pernah ke penjara dalam episode hidup saya kalau bahasa kita sekarang. Kenapa? Karena ternyata di penjara itu saya bisa menyelesaikan tafsir Al-Azhar. Kalau saya nggak masuk ke sini, nggak jadi ini tafsir. Jadi cara melihatnya itu rahmat Allah. Persis seperti ini nih. Yang kita baca tiap Jumat itu. Di cara orang kalau kebiasaan baca Al-Kahf, spiritnya ada dalam jiwa, dia nggak akan gugur karena ujian-ujian. Walaupun sifatnya sakit, yang dia baca rahmatnya. Jadi kalau Anda terbiasa membaca Al-Kahf, paham maknanya, itu Anda akan senang melihat musibah, senang melihat ujian. Yang dilihat rahmatnya, bukan ujiannya. Masuk penjara malah senang. Tuh. Nabi Yusuf, begitu masuk penjara, nggak enak kelihatannya masuk, cuman ternyata malah minta beliau. Ya Allah, daripada banyak godaan, ya para sosialita yang menggoda saya sekarang, ya cantik-cantik luar biasa, dan itu udah banyak. Sosialita itu bukan cuma sekarang, zaman Nabi Yusuf udah ada. Senangnya kumpul-kumpul bicara yang gak jelas. Ya ada yang jelas ada, tapi ini contoh yang tidak jelas.
Kumpul-kumpul di rumah salah satu pejabat, Imra'atul Aziz, istri Perdana Menteri. Hanya untuk membincangkan, mana sih si pemuda ganteng itu? Mana sih si ganteng itu? Katanya ganteng-ganteng Nabi ya? Iya, zaman sekarang ganteng-ganteng serigala. Iya. Ya. Begitu kemudian ditampilkan oleh Imra'atul Aziz, Yusuf keluar. Begitu keluar, disebutkan di Quran surah 12 ayat 29. Wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ya, ini sih bukan manusia, ini malaikat yang menyamar dalam rupa manusia. Lewat, tak sadar ketika lewat, jarinya kemudian tergores dengan pisau itu. Saking tak sadarnya melihat gantengnya Yusuf lewat. Begini. Tuh. Nabi Yusuf ganteng, Nabi tidak sombong. Begitu melihat ujian itu, ya Allah, lebih baik saya masuk penjara aja deh. Orang sekarang Nabi bukan, Rasul bukan. Ngaku ganteng, orang lewat, ibu-ibu gak kepleset, dia tantum itu kan. GR-nya luar biasa, semua ditampilin. Baik, kata Nabi Yusuf, ya Allah, akan lebih baik kalau saya masuk penjara aja. Ternyata pilihan masuk penjara itu Nabi Yusuf membaca rahmat Allah. Bukan melihat sulitnya. Lewat penjara itulah kemudian beliau bertemu dengan seseorang yang narapidana, dihukum di situ, kemudian bermimpi. Lewat mimpi itulah ternyata minta takwil ke Nabi Yusuf karena dilihat orang baik, orang soleh. Ditanya apa ini maknanya, dijawab oleh Nabi Yusuf. Ternyata jawaban itu yang mengantarkan beliau mendapatkan posisi jabatan di pemerintahan. Begitu rajanya bermimpi, ya ada 7 ekor kemudian sapi, dimakan 7 ekor serigala, semuanya dimakan habis, hancur semuanya, bingung menafsirkannya. Dukun-dukunnya sekitaran mengatakan itu paling mimpi buruk saja. Kok berulang-ulang terus-terusan? Ternyata narapidana yang bebas tadi, yang akhirnya melayani raja, membawakan airnya, minumannya, dia bercerita. Di penjara, ada seseorang yang bisa menakwilkan mimpi sukses waktu saya di sana ditakwilkan saya akan berada di sini. Saya bermimpi saat di penjara, kata orang itu kamu akan jadi pelayan raja. Yang teman saya kamu akan dihukum mati, dua-duanya benar raja. Siapa namanya? Yusuf. Ternyata begitu kedengaran itu dipanggil kemudian Yusuf, tolong panggil ke sini. Begitu ke sana kata Yusuf alaihissalam, saya akan datang kalau raja sendiri membebaskan tuduhan saya. Maka ketika datang dibebaskan tuduhannya. Tapi yang paling penting begitu selesai tuduhan dibebaskan, kamu akan saya angkat jadi orang terdekat saya. Coba Anda bayangkan. Kalau Nabi Yusuf tidak pernah diberi kesempatan masuk penjara, maka mustahil beliau kemudian akan mewujudkan mimpinya dari kecil yang pernah bermimpi itu. Bahwa beliau punya jabatan di pemerintahan, sampai bapak ibunya hormat. Hormat pada masa itu sujud kepadanya. Maka takwil mimpinya saat kecil itu, ya beliau melihat. Ahada asyara kaukaba, wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Saya melihat 11 gemintang, 1 matahari, 1 bulan sujud kepada saya hormat. Hormat. Ternyata begitu diangkat jadi bendahara yang sangat hebat, punya kedudukan, bapak ibunya diundang dari Mesir datang kemudian. Datang dari Kanaan Palestina ke Mesir. Begitu datang, apa yang terjadi? Mereka langsung hormat kepada Yusuf alaihissalam sebagai bagian dari rakyat, hormat kepada penguasanya. Coba kalau nggak pernah masuk penjara, nggak mungkin terjadi begitu. Tuh antum tuh jangan lihat senangnya aja. Kalau nggak ada sulit, yang nggak akan datang kesenangan. Rahmat itu rahmat. Jadi pertama cara bacanya, syukuri setiap nikmat Allah. Kalau bertambah syukuri, kalau ada ujian bersabar. Doanya ini. Jelas? 1 tetesan rahmat Allah paling minimal 309 tahun. Jika diberikan lebih, maka berapa yang antum nantikan? Bisa melewati alam-alam selanjutnya. Nanti saya berikan rahasia ya. Ada yang kalau antum amalkan, itu 3 alam dijamin. Dunia diberikan, alam kubur dilimpahkan, di akhirat antum saking gembiranya sampai lompat-lompat. Tuh, betul sekali. Betul. Ya itu. Ya. Ya. Paham? Apa itu? Nanti belakangan. Teruskan, terakhir. Terakhir. Ini sudah, amalkan ke sini. Sekarang bagian terakhir. Ini sudah menyakiti fisik nih. Udah main fisik. Yang tadi masih ancaman dikejar-kejar, masih bisa ngindar. Kalau yang ini, fisiknya udah dipegang. Diancam. Bahkan luar biasa. Udah mengalami kontak fisik. Kejadian ini, kontak fisiknya dilemparkan ke laut. Dimakan ikan paus. Psst. Masuk tuh. Saya mau tanya pada antum. Kalau masuk ke perut ikan paus, sempit atau luas? Tar, saya tuh penasaran dengan antum. Antum tuh siapa sebetulnya? Antum tuh siapa sebetulnya? Buya Hamka kenal. Masuk perut ikan paus punya jawaban.
Luar biasa. Ini gelas aja dengar jawaban antum sampai keringetan tuh. Masuk perut ikan paus, nggak akan pernah ada yang jawab luas. Yang terbayang pasti sempit, walaupun Anda belum pernah masuk ke dalamnya. Masuk ke perut ikan paus, terang atau gelap? Tuh, gelap. Sudah pernah masuk, Bu? Belum, Ustadz. Tapi kita bisa bayangkan. Karena nggak ada cahaya di sana. PLN pun nggak bisa masuk. Nggak, saya kebayang. Kalau ada inovasi PLN, petugas PLN berdasarkan kisah Nabi Yunus ingin memasukkan listrik ke dalam perut ikan paus. Bagaimana cara masangnya? Nggak ada listrik. Cahaya tidak ada, berarti gelap. Awas, dalam bahasa Arab, gelap itu sesuatu yang zulmah. Zulama yazlimu zulman, gelap. Minaz zulumati ilan sempit, padat. Teman-teman, ada yang kemudian dianiaya, itu nabi lagi. Nabi Dzannun, Nabi Yunus alaihissalam. Diusir oleh umatnya, masuk ke perkampungan, naik ke atas kapal, di situ bahkan diundi, ternyata beliau harus dilemparkan. Di kapal keberatan nih, zalim, ambil aja orang itu, undi, dia orangnya, lemparkan. Begitu dilempar ke dalam perut ikan paus, ya, dilempar ke lautan, ditangkap ikan paus. Oh, hebat ikan paus, dan nungguin. Tangkap, masuk. Apa yang terjadi? Gelap, sempit, sesak, capek luar biasa. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah, perhatikan baik-baik. Wadhannuni, Quran surah ke-21, ayat 87 sampai 88. Kita tuliskan. Wadhannuni, idh dhahaba mughadhiba. فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات gelap ya alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Sebelum kisah ini dimulai, saya akan ajak Anda ke ayat sebelumnya, yaitu 84, 85, 86-nya. Khususnya 85 dan 86. Ketika di 85 Allah menyebutkan wa Ismaila, kemudian ada Idris, ada Dzulkifli, disebutkan mereka termasuk kalangan orang-orang yang baik. Di ayat ke-86-nya wa adkhalnahum fi rahmatina. Mereka itu Ismail alaihissalam, Idris alaihissalam, Dzulkifli alaihissalam. Kata Allah, golongan-golongan yang kami berikan rahmat kami kepada mereka. Rahmat diberikan. Dan menariknya ketika menyelesaikan ayat 86 ini, masuk ke 87 pakai wawu. Wadhannuni, wawunya wawu ataf. Saya ajarin ilmu nahu sebentar ya. Di ilmu nahu itu begini. Kalau ada kalimat, kemudian pakai wawu. Maka hukum kalimat setelah wawu ini diikutkan pada sebelumnya. Ya, misal, saya contohkan begini. Zahaba, Kevin, wa Stephen, wa Edward ilal masjid. Ya, kita ganti namanya sedikit supaya agak sedikit milenial. Kevin, Stephen dan Edward pergi ke masjid. Ya, mereka berangkat ke masjid Muslim. Ya, masuk Islam, kemudian sholat, berangkat ke masjid. Kevin, Stephen, Edward. Ada satu orang lagi yang belum disebutkan. Belakangan disebutkan wa Asep misalnya. Kenapa ketawa? Ya. Sekarang kan nama-nama tertentu membuat bahkan pendekatannya agak beda. Ya, dalam bahasa Arab itu tukhalif tu'raf. Kalau kalian pengen dikenal atau pengen dapat sesuatu, ada cara yang kedua selain berbuat kreasi yang bagus, yaitu sedikit nyeleneh. Maka mulai kemudian nama beda-bedakan. Ya, Asep Golok, Edi Samurai gitu kan, Atta Halilintar ya dan sebagainya itu macam-macam lah. Ya. Nah, misal Zahaba, Kevin, wa Stephen, wa Edward, wa Asep. Ya. Nah, ini ilal masjid disebutkan ke sini ilal masjid wa Asep. Maka Asep di sini itu sama-sama pergi ke masjid bersama 3 orang ini. Diikutkan hukumnya. Di ayat 86 wa Ismaila, kemudian ada Idris, ada Dzulkifli. Di ayat 86-nya, 85 disebutkan orang-orangnya, 86-nya wa adkhalnahum fi rahmatina. Orang-orang yang kami sebutkan tadi kami berikan rahmat Allah. Kami masukkan mereka dalam rahmat kami. Rahmatina, tiba-tiba ayat 87-nya wa dzannuni pakai wawu. Wa, dan di antara mereka juga ada yang lain selain yang mereka dapatkan ini. Selain Ismail, selain Idris, selain Dzulkifli alaihissalam yang mendapat rahmat kami, ada nabi berikutnya yang ingin kami kisahkan. Siapa itu? Dzannun. Dzannun juga mendapatkan rahmat kami.
Begitu cara memahaminya. Di ayat 87 ini jangan pisahkan di ayat 86. Ada orang-orang yang pernah mendapatkan rahmat kami, ini orang-orangnya. Selain mereka ada lagi. Siapa itu? Wa dhannuni. Demikian juga dengan Dhannun, Nabi Yunus alaihissalam. Beliau pun pernah mendapatkan rahmat Allah. Kapan rahmat itu diberikan? Dalam situasi yang sangat sulit. Idzahaba mughadiba, ketika beliau kemudian merasa tidak senang dengan perlakuan kaumnya. Dizolimi, dilemparkan ke perut ikan paus, sulit luar biasa. Nah, saya tanya pada antum. Nih ya, tolong jawab dengan penuh kejujuran. Dengan jujur antum jawab. Maaf sekali, kalau antum berada di perut ikan paus, kira-kira masih ada peluang nggak oleh manusia untuk diselamatkan? Tuh. Nangis tuh kan. Karena tahu nggak mungkin. Tadi kan begitu saya sebutkan rahmat, ya. Begitu kita tanyakan, ada peluang nggak? Bayi aja tahu. Tuh. Ya. Jadi sulit mendapatkan peluangnya. Orang masuk perut ikan paus, ditelan. Siapa yang mau nolong? Manusia mengatakan mustahil, nggak usah ditolong lah. Nggak ada harapan. Yang ada malah kita ikutan ke dalamnya. Paham?